khusus Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu banyak dapat mukjizat, yang lain memang berlaku sesaat. Ketika musim kemarau dibutuhkan air, Rasulullah memancarkan air ini jari-jarinya dan sebagainya. Tapi satu mukjizat ya, yang berlaku sepanjang masa, nomor 4 itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mukjizat, ibu bapak. Al-Quran itu firman Allah, tapi Al-Quran ini mukjizat. Makanya Al-Quran tidak bisa ditandingi, tidak bisa dikalahkan oleh sepandai apapun manusia. Ya, ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepandai apapun manusia di muka bumi dengan predikat titel yang tidak akan mampu mengalahkan Quran. Baik, ibu bapak yang saya hormati, melanjutkan kemarin ya. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Monggo. Langsung ya. Nah, nanti aja. Kemarin sudah sampai kepada nomor 3. Ya, dari 10 kehebatan Muhammad itu kemarin sudah sampai nomor 3. Ya, yang pertama adalah sebelum lahir sudah diinformasikan oleh Allah ya. Itu yang kedua, kelahirannya ditandai dengan peristiwa yang tidak terbantah. Ya, yakni surat gajah, ya, Al-Fil. Masih ingat ya? Yang ketiga, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, dibandingkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, kemarin sudah 3 itu. Sekarang masuk pada nomor 4. Nah, kehebatan Nabi Muhammad. Nomor 4, mukjizatnya. Mukjizat itu apa, Ibu Bapak? Mukjizat, kelebihan ya, dari Allah. Ya, membuktikan kerasulannya. Ya. Mukjizat itu hanya berlaku sesaat ketika dia menjadi nabi. Ya, mukjizat itu hanya berlaku sesaat bagi dia ketika dia sebagai nabi, menjadi utusan Allah itu. Ya, tetapi Rasulullah punya mukjizat khusus. Walaupun dia tidak menjadi nabi, tidak menjadi rasul, bahkan sudah wafat, mukjizatnya masih berlaku. Apa? Al-Quran. Mukjizatnya nabi yang lain selesai. Nabi Musa dapat mukjizat. Ada 9 mukjizat, salah satunya tongkat. Ketika Nabi Musa tidak menjadi nabi atau sudah wafat, tongkatnya masih ada. Bisa dipakai membelalai? Tidak bisa. Ya, tak? Begitu pula nabi-nabi yang lain. Jadi mukjizat itu kekuatan, ilmu atau kepandaian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, pilihannya dalam ini nabi atau rasul, itu hanya berlaku sesaat ketika dia menjadi nabi saja. Jadi mukjizatnya Nabi Musa tidak bisa digunakan oleh Nabi Isa, tidak bisa. Dan mukjizat itu beda nabi, beda. Zaman Nabi Musa menghadapi banyak tukang sihir. Ya, maka Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah untuk mengalahkan tukang-tukang sihir. Contohnya ketika dihadapkan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aun mengumpulkan, tukang sihir yang top datang. Soalnya ngumpul, diseleksi, diambil katakanlah 5 orang yang top. Kamu akan saya adu lawan itu loh, Musa. Kan itu dah. Bagaimana? Siap. Ya, siap dan. Kan gitu. Sebelum tanding tanya, wahai paduka Tuhan, kalau saya nanti menang melawan dia, saya dapat hadiah apa? Fir'aun jawab, kamu akan menjadi orang yang paling dekat dengan saya. Nah, jadi kalau sekarang ada orang gelibet dengan penguasa, itu panjang sejak dulu begitu. Menjadi tim sukses itu ada di angan-angan, Pak. Ya, saya menjadi tim suksesnya 01. Nanti kalau menang dapat apa? Loh, ini Quran ini. Ya, cuma Fir'aun tidak menjawab jabatan. Kamu akan menjadi orang yang paling dekat dengan saya. Memang dekat dengan penguasa itu enak loh, Pak. Ono proyek kecipratan. Ya, ngatur lelang kecekel 2 jaksa, sekarang kena UTT. Blenger, Pak, lihat itu. Baik. Khusus Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu banyak dapat mukjizat, yang lain memang berlaku sesaat. Ketika musim kemarau dibutuhkan air, Rasulullah memancarkan air ini jari-jarinya dan sebagainya. Tapi satu mukjizat ya, yang berlaku sepanjang masa, nomor 4 itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mukjizat, Ibu Bapak. Al-Quran itu firman Allah, tapi Al-Quran ini mukjizat. Makanya Al-Quran tidak bisa ditandingi, tidak bisa dikalahkan oleh sepandai apapun manusia. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepandai apapun manusia di muka bumi dengan predikat titel yang tidak akan mampu mengalahkan Quran. Makanya Allah menantang. Nah, kalau kamu masih kurang yakin dengan Al-Quran, buat satu surat saja. Tidak usah 114. Panggil orang-orang yang kamu anggap cerdik, pandai dan sebagainya. Kumpulkan semuanya. Kalau memang kamu orang benar. Setelahnya setelahnya Allah mengatakan seperti itu, nantang seperti itu, Allah berkata, fa'ilan taf'alu walam taf'alu. Jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti tidak dapat membuatnya. Kenapa? Quran bukan buatan manusia. Quran ini wahyu. Wahyu dari Allah. Sesuatu yang buatan manusia pasti bisa dibuat oleh manusia dan bahkan bisa lebih baik. Ingat Ibu Bapak, sesuatu yang itu buatan manusia pasti bisa dibuat oleh manusia, bahkan bisa lebih baik. Ya contohnya HP. Dulu kalau HP kan cuma gitu dah. Sekarang bisa ngomong-ngomong dan seterusnya. Karena apa? Buatan manusia. Al-Quran bukan buatan manusia. Ya. Nah, itulah yang nomor 4. Jadi nomor 4 itu terjemahnya seperti itu ya. Mukjizat. Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad itu yaitu Al-Quran berlaku sepanjang masa ya.